Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ting ting dagang seblak. Cakep dah ayu ting ting mah geulis. Kakuping tapi kurang yang di luar masih ngahulem aya nu bari ngahua sakali deui ah. Siap? Bade ka mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua BKMM Kabupaten Sumedang, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, berkah hidupnya, senantiasa ada dalam penangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Juga para pengurus semuanya dan anggota HIPAP semuanya mudah-mudahan oleh Allah diberikan terus semangat di dalam berjuang membela agama Allah, beraktivitas menjadi orang yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ketua, kelihatan di sini berkumpul semua ketua BKMM kecamatan se-Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah, ini pimpinan-pimpinan di kecamatan masing-masing yang merupakan pejuang-pejuang agama Allah di kecamatannya. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam kesehatan lahir dan batin. Allah berikan ilmu yang barokah, Allah berikan semangat di dalam menuntun umat sehingga semua kita bisa selamat bersama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para perangkat acara, terima kasih MC Nugelis untuk masihan waktu ka abdi. Alhamdulillah. Ibu-ibu daramang sadayana. Digarelis baringah manahna alhamdulillah. Didoakan ku abdi di awal perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan pada kesempatan kali ini, khususnya ibu-ibu yang di depan saya ini, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah anu panjang, anu kuat, anu gede. Hayang teu? Hayang. Amin atuh. Amin. Tong wakasuudon, nya. Didoakeun mugi-mugi sing kenging anu panjang, sing panjang umur urang sadayana dina taat ka Allah Subhanahu wa taala. Sing kenging anu gede naonna, gede rezekina, amin. Rezekina nu luas, rezekina nu halal, anu nyandak kabarokahan, anu tiasa membuat kita bermanfaat dengan rezeki tersebut. Amin ya rabbal alamin. Terus hiji deui anu kuat nya. Ya sadayana ibu-ibu teh nu kuat. Ya punya kuat naonna, lain kuat nanjakna, ya. Kuat iman Islam kita. Kenapa harus kuat iman Islam? Karena
dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum terus apal sadayana ya Bu ya, yang digero yang beriman. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman Islam kita. Beberapa hari lagi pangintenam pagetok bahasanya, kemungkinan insya Allah tahun ayeuna mah seragam, tidak ada perbedaan, semua puasanya sama tanggal 1 Ramadan. Iraha atau 1 Ramadannya nanti kita tunggu sidang isbat dari pemerintah. Jadi ibu ulah komplain kumaha nuturkeun we bisitos masak we ayeuna enjingna ternyata enjing deui cenah. Ya udah kita masak lagi tenang ya punya. Nah gitu. Jadi persiapkan iman kita ya Bu, dari sekarang kita mau bertemu dengan bulan yang mulia. Ayat perintah berpuasa diturunkan di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwasannya kita sebagai orang yang beriman dimohonkan supaya bersiap-siap sebelum datang Ramadan kepada kita, maka bersiap-siap. Bersiap-siap apa? Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ibu, kita tinggal menunggu hari. Puasa di bulan suci Ramadan merupakan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa karunia ini, dan bahkan merupakan rahmat dari Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bifadlillah, katakanlah wahai Muhammad, kusabab karunia Allah sareng kusabab rahmatnya Allah, maka bersyukurlah kalian. Itu yang namanya nikmat punya Nabi. Kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang luar biasa, dipikat cinta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya nabinya, karena cinta kepada nabinya, kita umatnya jadi juga dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi karunia Allah, Ramadan merupakan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Karunia, Bu, karunia luar biasa yang namanya Ramadan ini. Karena di dalam bulan suci Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Hiji waktu di zaman Sayyidina Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ibu kenal sama Nabi Musa? Kenal? Di mana kenalnya? Nabi Musa alaihi salam suatu waktu berjalan. Jalan di pekuburan, tahu-tahu ada emak-emak. Emaknya juga orang emak-emak. Lagi nangis. Gitunya. Mak, lamun nangis gitu, Mak. Kunaon, Mak, boga duit, Mak di dieu, Mak. Ari emak zaman Nabi Musa mah menangis, kunaon emak teh pake nangis, abdi teh sedih, wahai Nabi Musa, nya kunaon pake sedih, iya budak abdi ngantunkeun, nembe we pupus
sia da nembean pupusna oge ya teh. Nya pake ditangisin emang umurnya berapa? Puguhan ya teh keur meujeuhna lulucuna budak teh. Yuswana sabaraha mah? Yuswana 60 tahun. Ye, nah pake seuri. 60 tahun teh keur lulucuna. Apan umatna Nabi Musa alaihi salam kan berapa umurnya? Ratusan tahun. Berbeda dengan umatna Kanjeng Nabi. Jadi umur 60 itu wajar kalau disebut memejenakan lucu-lucu. Nah, saya teh sedih. Anak saya lagi lucu-lucunya, lagi geregeten, gemes pokoknya mah kalaka meninggal dunia umurnya 60 tahun. Diceritakan oleh Nabi Musa, wahai emak, engke mah hiji waktu bakal datang suatu zaman di mana umatnya itu umurnya sekitar 60-70 tahun. Si emak Allah maknya 60 tahun geus maut. Lantas apa yang bisa dilakukan? Mana waktu untuk beribadahnya kepada Allah? Geningan karaosku urang umur 60 tahun. Hitung waka 60 tahun, sapoe 24 jam. Waktunya mana yang digunakan untuk ibadah kepada Allah? Salat sabaraha menit? Lami mana salat jeung mukaan eta sopi? Lamaan mana urang salat jeung botrang? Jeung ngarumpi? Jeung nundutan? Jeung nyarekan salaki? Murunan umur 60 tahun teh dipake ibadahnya mung sakedik. Saur emak eta, meureun lamun abdi hirup di zaman eta, abdi bakal terus-terusan ibadah kepada Allah. Karena apa? Nanti saya pulang bawa apa? Kalau saya main-main saja sementara umurnya hanya 60 tahun. Kangjeng Nabi diceritakan oleh malaikat Jibril bahwa umatnya Nabi Musa itu kejadiannya kayak begitu. Sedih luar biasa. Zaman baheula mah umat-umat terdahulu mah mereka teh banyak pada ibadah, berzikir, terus bermunajat kepada Allah. Sementara sedih. Kenapa sedihnya? Tahu Kangjeng Nabi, kullu syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittina wa sab'ina. Tiap-tiap perkara bakal panen. Bakal naon cenah Bu? Bakal panen umatku sekitar umur 60-70 tahun. Iya teh bakal dipanen, iya teh. Mana nu 60 kurang sapoe? Siap sih? Siap ya Allah. Umur 60 tahun bakal dipanggil ku Allah pada umumnya. Walaupun ada yang di bawah itu, walaupun ada yang umurnya di atas 60-70 tahun, tetapi jumlahnya hanya sedikit saja. Umumnya rata-rata 60-70 tahun. Nabi sedih. Bagaimana kalau seperti itu? Mungkin nasib umatku pasti kalah dengan umat-umat yang terdahulu yang umurnya panjang. Inilah turun karunia Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah begitu cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun cinta kepada kita sebagai umatnya. Di bulan Ramadan ada malam yang begitu mulia, malam khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa itu ada sampai seperti itu, lebih baik daripada 1000 bulan? Untuk mengejar,
untuk mengejar ketinggalan umatnya Nabi yang umurnya hanya genep 70 tahun. Nalika umatnya Kangjeng Nabi nuturkan Kangjeng Nabi, waktunya diluangkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya dipakai untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan, apalagi pas meneran yang namanya Lailatul Qadar, maka ibadahnya dinilai lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Kabayang lamun orang ketemu dengan Ramadan ibadah sekali saja, berarti dikalikan sekitar 93 tahun. Umur kita 60 tahun. Kita selama 60 tahun bertemu dengan Lailatul Qadar 10 kali. Berarti 83 dikalikan dengan 10 berapa, Bu? 830. Tambah we genep lu jadi sabaraha? 890. Tuh umurnya. Jadi kaya-kaya yang tadi umur 60, kaya-kaya ibadahnya mah melebihi umat-umat terdahulu. Kalau kitanya mau mengisi untuk ibadah kepada Allah. Siap tuh? Siap, harus siap. Kenapa harus siap? Ya iya, apalagi kita mah sudah waktunya, Bu, persiapan. Orang tegas kolot. Hai nu nyorang kakolotan, anjeun ulah kejongjonan. Hei, ulah kejongjonan. Wahai jamaah BKMM, orang teh geus lila hirup di alam dunia. Orang teh bakal pulang ke Gusti Allah. Jangan kajongjonan. Panuis teh ngawartosan, ajal beki ngadeukeutan. Panuis teh ngawartosan, ajal beki ngadeuketan. Nah anjeun arek mamprung kahayang nafsu dijurung, taya gunana kadung mun geus dihandapeun padung. Taya gunana kadung mun geus dihandapeun padung. Sekarang kita berbuat selama 11 bulan. Yang mau ke sana, yang mau ke sini, yang mau maksiat, yang mau melakukan apa saja. Atuh urang teh datang bulan suci Ramadan, hayu bukakan manah urang. Bukakan manah orang. Seperti kata yang dijudul dalam undangan Tarhib Ramadan, lapangkan dada kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bergembiralah, dan karena itu adalah karunia serta rahmatnya Allah, maka kita diperintahkan untuk gembira. Bahagia kan? Bahagia. Ibu, bahagia itu di hati. Insya Allah orang yang bahagia, bahkan man fariha bidukhuli Ramadan, apa haramallahu jasadahu 'alan niran. Orang yang gembira saja diharamkan jasadnya masuk neraka. Dan itu yang namanya bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, merupakan atau mendapatkan pahala luar biasa. Bu, baru gembira aja udah dapat pahala luar biasa. Jadi belum datang kita udah bahagia, maka itu mendapatkan pahala, insya Allah diharamkan dari neraka. Itu Bu, bahagia. Bagaimana manifestasi dari yang bahagia itu? Rupa-rupa silakan. Ibu ada yang tadi naon bade naon ti dia teh ayeuna teh niatna teh? Bade ngaos benar. Bade ngaos.
Barijeng. 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 Silakan Ibu, boleh manifestasikan kebahagiaan kita, tapi hati-hati. Kalau manifestasi kebahagiaan kita dilakukannya tidak sesuai dengan syariat agama Allah, maka hati-hati. Jadinya nanti bisa haram. Banyak orang-orang yang ketika datang tahun baru, dia pada berbuat kemaksiatan. Itu bahagia, manifestasi dari bahagia mereka. Itu mah merupakan dosa yang luar biasa. Orang mah jamaah BKMM bahagianya disalurkan dengan apa? Dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tidak akan kita mencapai target la'allakum tattaqun kalau kita tidak persiapkan dan kalau kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimiti mah gembira heula. Naon cenah Bu? Gembira. Ingat Bu, masa ibu-ibu nggak gembira? Upin Ipin oke Upin Ipin gembira nggak Ramadan? Kumaha nyanyi nak? Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba, tiba-tiba Ramadan. Begitu ya nyanyinya ya. Apal itu? Tapi jamaah BKM mah beda deh. Ramadan tiba, Ramadan. Eta geuning aya nu paling ditu tibra. Ieu acan Ramadana geus tibra. Ayo lagi megaruga. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Allah. Entong abu entong ya Bu ya. Jadi bahagia ya Bu ya, senang. Ibu nggak punya duit, katanya biasanya ibu-ibu nggak punya duit. Ibu persiapannya hatinya dulu lapangkan. Tong waka mikiran anu, lapangkan dulu. Bingah Gusti, marhaban ya Ramadan. Orang teh gaduh Allah yang luar biasa memberikan karunia, termasuk urusan rezeki itu bakal dilipat gandakan di bulan Ramadan. Dibanyakin sok Bu, bener nggak Ibu? Bulan Ramadan itu ngaloya makanan di bumi. Jangankan anu tadinya tos biasa punya, anu tegaduh oge, alhamdulillah berkah. Jadi apa yang harus kita khawatirkan? Tuh ya. Pertama apa? Kita persiapkan hati kita. Naon cenah Bu? Hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, mumpung Ramadannya belum datang, udah persiapan sebagus-bagusnya. Sehingga tatkala kita masuk Ramadan, kita sudah siap tempur supaya mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu la'allakum tattaqun. Allahnya ridho kepada kita dan mudah-mudahan bisa selamat dunia akhirat. Ya. Jadi jaga hati kita. Allah tidak melihat bentuk rupa, karena rupa adalah Allah yang menciptakan. Nggak pantas masa Allah menilai ciptaannya sendiri. Allah bersyukur Bu, bersyukur. Allah melihatnya bukan karena rupa. Meureun lamun ditinggal atau yang juara itu, yang masuk surga itu, anu gelis, orang masuk moalnya. Udah orang oke gelis, gelis ulang oke. Nah iya ya Bu ya, alhamdulillah gelis. Ini irungna bolongna di bawah, coba lamun bolongna di luhur. Meureun lamun hujan ayeuna usum hujan, kabanjiran berenangnya Bu. Cantik. Tetapi cantiknya kita kadang-kadang pan nu golowing wungkul, nu disebut cantik teh. Selama ini kita sering memperhatikan kecantikan apa? Kecantikan wajah, tidak memperhatikan kecantikan hati. Laisal jamal bi aswabin tuzayyinuha, walakinnal jamal jamalul ilmi wal adabi. Yang namanya ganteng, yang namanya cantik bukan dilihat dari perhiasan yang menghiasi tubuhnya, bukan bajunya yang bagus, bukan. Akan tetapi dilihat dari apa? Ilmu dan adabnya. Walaupun cantik orangnya, tapi kalau tidak berilmu, kalau kita tidak beradab, maka
hilang kecantikan kita. Maka jangan kecil hati, wajah kita seperti ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang terbaik yang telah Allah berikan kepada kita. Bersihkan sebelum datang Ramadan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya ibadah kita, sehebat-hebatnya kita menjaga diri dari kemaksiatan, sulit untuk tidak melakukan yang namanya dosa. Cung, anu tegadu dosa ku abdi biarin dibere 100.000. Cung, ngacung. Ayah, berani ngacung, sok. Enggak. Kita banyak dosa, Bu. Sebelum datang Ramadan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati, bersihkan hati. Tidak akan ada manfaatnya. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada gunanya yang namanya harta, tidak ada gunanya yang namanya anak turunan kita. Kalau kita nanti datang kepada Allah membawa hati yang kotor, maka kita harus membawa hati yang bersih, hati yang sehat. Bu, di hati kita, tanyakan pada diri kita, adakah sifat sombong? Terkadang baru juga rajin tahajud, baru sabulan tahajudnya getol istiqomah. Alhamdulillah, abdi mah, pokoknya di dia mah, abdi mah getol tahajudna siang malam. Baru juga tahajud, barijeng tahajudnya. Tahajud dulu ya, selfie. Ya Allah, apakah itu yang dibanggakan? Allah yang lebih mengetahui. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan diri kalian merasa kalian itu suci, yang merasa sering baca Quran, yang merasa sholawatnya puluhan ribu, yang merasa sering bersedekah. Jangan dulu kalian merasa suci. Allah yang tahu hati kalian, Allah yang tahu ketakwaan kalian. Maka dari itu mencobalah terus kita bertawadu di hadapan manusia dan merasa menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah. Kalau kita ada sombong, kalau kita ada hasud, batur punya rejeki, batur punya kenikmatan, kadang-kadang di hati ada hasud. Naon hasud? Senang lihat orang susah, susah lihat orang. Nauzubillahi min dzalik. Berarti ada apa dengan hati kita? Padahal urusan rezeki adalah urusan Allah. Kalau kita tidak ridho dengan pemberian Allah kepada orang lain yang mendapat nikmat, berarti orang terido dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan duit, mau dapat banyak mau dapat dikit, kita bersyukur kepada Allah, kita ridho kepada Allah. Itu sombongnya, takaburnya, hasudnya, iri dengkinya kepada orang lain. Ayo kita banyakin istighfar, kita bertobat, kita meminta maaf kepada sesama, apalagi kepada kedua orang tua, kepada suami, punya suami. Iya, minta maaf. Jangan nunggu lebaran, ya. Jangan nunggu lebaran. Yakin bakal panjang umur sampai lebaran? Insya Allah. Tapi kalau kita meninggal, minta maaf lebaran, pas lebaran, ya kita nggak ketemu bagaimana? Ada yang lebaran, pulang duluan, bari motong kupat. Papana, ya hampura mama, bari megang naon. Gusti minta hampura, eta make bedog di kieu-kieu. Papana hampuranya, ya kagum mama keur ngupat ieu keur motongan kupat. Ya Allah, teu sopan pisan ya tatanya. Sok dari sekarang kita ziarah kubur, kita minta maaf kepada orang tua yang masih ada, bari kirim-kirim, sok kirim-kirim ke orang tua. Sekedar deui puasa, buru-buru ka mitoha, nyanda kopi sareng gula, tambah roti jeung mantega. Tos acan, buru-buru wih ti dia meser tadi dinya, bawain mertua ame bingaheun manahna. Siap. Setelahnya itu kita membersihkan hati kita, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya luangkan waktu, amparkan sajadah.
di keheningan malam, sepertiga malam terakhir, bangunlah, bangun di saat yang sunyi dan senyap. Allah datang, Allah mendengarkan tiap-tiap doa, apalagi nanti di bulan suci Ramadan. Ayolah juga manfaatkan sebaik-baiknya. Dina terus. Abdi nyanyi diri nula moga dosa nyanggakeun sadaya-daya. Orang lain tertidur lelap, kita datang menghadap Allah bersujud. Sujud adalah saat seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya. Lisannya berbisik di atas bumi, tapi suaranya menggelegar ke langit. Apa yang kita sampaikan, permohonan ampun. Ya Allah, selama hidup 60 tahun, apa yang dilakukan? Banyak dosa ya Allah, banyak maksiat, banyak meninggalkan sholat, banyak membuka aurat, banyak bergibah, banyak nyarekan anu. Ya Allah, banyak ngambil barang orang lain, kadang-kadang butuh daun, minta, sahanu ngajawabna, minta cengek, mangga sahanu ngajawabna, dosa henteu eta teh. Tahu dosa tapi dilakonan. Alhamdulillah. Amit nanya alhamdulillah. Innalillahi. Tobat buru-buru. Ieu abdi ampura baheulanya. Permintaan anu nyandang yo pantesan. Abdi teh milarian cengek abdi ka mana cenah. Si horeng teh ku oceu geuning. Ya, Bu. Setelahnya hati kita bersihkan. Mudah-mudahan itu Ramadan yang suci menerima kedatangan kita. Kita menerima kedatangan Ramadan. Ramadan menerima kedatangan kita. Kita isi, kita sambut Ramadan itu dengan persiapan apa lagi? Persiapan a'malikum, amal-amalan yang nantinya membawa keselamatan dunia akhirat. Di bulan puasa ada amal-amalan yang diprioritaskan. Yang pertama, Ibu, yang pertama yaitu sholat yang 5 waktu. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dari seorang hamba ditanya oleh Allah, apa? Yaitu sholatnya. Sholatnya bagus, semuanya bakal bagus. Karena apa saya ingatkan? Karena masih banyak ibu-ibu anu balanja engke deket-deket karena lebaran, balanja nepi ka ninggalkeun sok aya teh nu kitu. Sudah kagok, abdi mah arek di eta we, heuceu nah can salat, abdi mah bade di jama, nya ka mana balanjana? Eta ka Sumedang, rumahnya di mana? Tadi dinya di Talun, das di jama salat gara-gara naon? Meser baju dulang, ya Allah. Sholat, titip sholat yang 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Bahkan jangan hanya diri kita, tapi juga keluarga kita. Anak-anak kita, Bu, ingetin. Kalau bisa kita berjamaah. Ingatkan anak kita. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Perintahkan olehmu, keluargamu itu untuk sholat, wastabir alaiha, dan bersabar. Nita budak teh kudu sabar. Sabar teh lain diantepkeun. Gimana caranya nih anak supaya sholat? Begitu. Nanti bulan Ramadan anak-anak kita jangan sampai mereka meninggalkan sholat. Komo deui indungna, tong nita wungkul, ya mah nita wungkul. Kebudak mandi tah ngaji, indung nama nonton Bapak nanya gitu deh karena pengajian tebeki aya nu kitu ngaji ari emak
Hai, emak mah da aya kasih payun oge. Emak mah sabulan sakali, mana emang kudu unggal poe. Bisa we alasan. Salat. Ari mama megang remote, mama mah keur emen. Emang kalau emen kita nggak zikir ke Allah. Kalau men juga, kalau haid juga, pegang tasbihnya, istighfar, batur sholat, usul istighfar. Batur sholat kita bersolawat, kita bermunajat. Emang masih ada ini ibu-ibu yang bertanya, ibu emang boleh kalau men berdoa? Emang cek saha, ulah berdoa. Ya Allah ya Robi, silakan berzikir, yang nggak boleh itu sholat. Ibu ya baca Al-Quran. Sok, udah persembahkan. Jaga sholat yang 5 waktu, bukan hanya diri kita, juga keluarga kita. Syukur-syukur momen sasi Ramadan dijadikan untuk upaya kita keluarga sering sholat berjamaah. Bisa ke masjid langsung saya. Dan biasa orang ibu-ibu bersama anak di rumah kita berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi 27 derajatan. Sholat berjamaah lebih utama ganjarannya 27 derajat. Wah, luar biasa. Jadi mual udah apalagi di bulan suci Ramadan. Apa nak? Ayo, apa kurang kurang ke masjid? Ajakan ya punya. Siap? Siap tadi tanya punya. Ajak ke mas untuk sholat Mepai jalan satapa. Ibu mah kalau diajak nyanyi baru nyoda iya gerak. Sekali lagi. Mapai jalan terus kahiji entong kalembur wae pagawean jalan-jalan wae entong ka masjid apa ieu teh bulan puasa jalan-jalannya ulah ka mall ulah ka lembur tapi ka masjid lagi sekali lagi. Mapai jalan ngejuk-juk teu karasa capena sabab aya hujan angin dordar gelap ukur payung nungiuhan najeng poek bari leur teu paduli ka centeuy nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalepeun kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 27 derajatna ganjaran tinu kawasa teng tong da ibu-ibu malah mau diajak nyanyi teh garugah. Sholat, jaga sholat, pokoknya mah sesibuk apapun, terus kita sesakit apapun, selama kita masih sadar, masih eling ya punya, artinya masih normal ini otak kita, maka jangan kita tinggalkan sholat. Janji kepada Allah, minta pertolongan Allah supaya Allah membantu kita untuk bisa menjaga sholat yang 5 waktu sampai akhir hayat kita. Berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Terus apalagi yang prioritas ya, ini mah yang ibadahnya dulu ya Bu ya, nanti kepada suami beda lagi. Yang kedua yaitu yang diprioritaskan di bulan suci Ramadan yang namanya sholat tarawih. Sholat itu dulu Bu. Tadi sholat masuklah itu ya, masuk ke dalam yang sholat tadi ya. Yang kedua yaitu yang namanya puasa. Itu kewajiban kita yang utama. Kalau sekiranya kira-kira tidak alasannya tidak kuat mah perketkan, itu kewajiban buat kita. Ada orang yang bertanya, Ibu abdi bade ka Bandung, bade naon, bade balanja, itu pan anakna can dipameserkeun acuk dulat, wios kitu Ibu henteu saum. Wios henteu. Sekali henteu puasa, meser baju budak.
Ustadah, abdi teh enjing teh bade ka eta, bade ka Sumedang, apan kamari mah baju budak anu acan, ayeuna mah baju apana? Teu puasa deui. Enjingna deui, apan abdi acan. Tuh, anakna makanin sabaraha aya 12. Aduh. Terus naon deui enjingna teh bade ka Sumedang deui eta da aya pengajian bari bede meser eta ketinggalan tiungna acan nu kamari teh teu acan matching jeung bajuna. Teu puasa deui. Kade jaga puasa kita luar biasa. Ini puasa Ramadan bukan hanya dijaga menahan lapar dan haus saja, tapi yang kira-kira membatalkan karena ganjaran ibadah puasa jauhkan. Yang namanya gibah, yang namanya kita berbuat kemaksiatan, toswe stop puasa matanya dari kemaksiatan, buka matanya untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'annya. Jadi apa tadi? Sholat yang 5 waktu jaga, puasanya juga dijaga. Bagi yang kuat ya Bu ya, yang tidak kuat yang sudah lansianya sudah parah pisan, tidak bisa nggak apa-apa, tinggal bayar fit. Ya, tapi kalau ece sakit naon teu puasa, habis sakit panu. Manya panu wae. Aduh, ya wae. Nah, terus apa lagi? Yang namanya sholat sunat tarawih. Moal aya di bulan Sanes, ayana di bulan Ramadan. Jaga perketkeun walaupun hukumnya sunnah tapi perketkeun, dijaga jangan sampai ditinggalkan. Versinya versi mana? Versi Kangjeng Nabi mah sedikit jumlah rakaat tapi panjang ayatnya. Al-Baqarah dibaca, Ali Imran dibaca, Al-An'am dibaca. Jigana lamun di lembur urang aya imam nu kitu sorangan berenang ditinggalkeun ku batu. Lamun sahabat jumlah rakaatnya banyak, suratnya sedang panjangnya. Lamun versina urang lembur urang bacanya naon? Rakaatnya mah banyak tapi macanya inna jeung kulhunya. Belum lagi kalau lihat di TikTok geningannya, aya di TikTok. Allahu Akbar, oleh dolinya doang yang kedengeran. Jigana lamun ibu-ibu dibawa kayak begitu mah udah ngejoprak. Ibu dinikmatin yang enak ya Allah. Kapan lagi ada yang namanya sholat tarawih? Kapan lagi kita berjumpa dengan Ramadan? Belum tentu berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun depan. Ramadannya mungkin ada, tapi diri kita belum tentu masih ada. Maka jangan sia-siakan umur yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak bisa bari berdiri, bari pakai kursi, bari duduk semampunya kita. Tidak bisa datang ke masjid, maka kita bisa mengerjakannya di rumah semampu kita. Mudah-mudahan kita bisa meriuhkan yang namanya sholat tarawih tamat sabulanan. Amin. Terus apa lagi? Bulan Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Perbanyak oleh kita tadarus Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian. Quran itu baca, engkau disimpan. Maka abdi menyarankan pulang dari sini buru-buru teangan eta Quran di mana? Bisi nyelip di mana? Bisi ke kebulan dielap-ela eta Quran. Wah ditiupannya. Baca eta Al-Quran. Al-Quran pedoman kita. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, sumber kehidupan. Terus buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan.
minta sama Allah, ya Allah bukakan hati kami untuk bisa membaca Al-Quran. Bersedih hatilah Bu, bersedih hatilah. Kok kenapa orang lain bisa senang baca Al-Quran, orang lain bisa kuat baca Al-Quran? Kenapa kok saya tidak mau baca Al-Quran? Ada apa dengan diri ini sampai tidak mendapatkan izin dari Allah untuk mendekat dengan Al-Quran? Pernah seorang sahabat bertanya, Ibu, ada orang bertanya kepada seorang imam yang bernama Imam Syafi'i, ya Imam, kenapa ya kok saya tuh jadi nggak bisa ibadah? Ada apa saya nggak bisa bangun tahajud? Ada apa saya kok nggak mau baca Al-Quran? Tidak diizinkan, ada apa? Yang dikasih tahu oleh Imam Syafi'i apa? Apa dosa yang kau lakukan pada hari ini? Yang ditanya tuh dosa. Ternyata yang membuat kita berat untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, yaitu dosa yang kita lakukan. Ya Allah, makanya tadi banyakin lagi istighfar, taubat lagi kepada Allah, taubat lagi kepada Allah. Jadi lihat aja kenapa malas, berarti ada dosa. Ya Allah, sedih. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Saya teh orang Islam, masa saya nggak mau baca Al-Quran? Kan baik, baca Qurannya bari terbata-bata, dapat 2 ganjaran. Ganjaran kita belajar Al-Quran, ganjaran kita membaca Al-Quran. Targetkan, atau sehari kurang teh, lama Imam Syafi'i sehari teh 2 kali tamatan. Sa-Quran teh 2 kali, sapoe, jadi sebulan teh 60 kali. Nah, hari urang mah sapoe teh saayat, jadi sebulan 60 ayat. Abina-bina ya mah. Entong. Dah, tuh Quran baca. Paksain. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek ibu teh. Idza waqa'atil waqi'ah. Tahu kerining eta HP. Leuh. Sok, pilih mana? Lu buru-buru ngomeh. Terus ngomeh HP teh dibukaan hiji-hiji deui. Ya Allah, simpan maneh. Cicing sia. Rek salat, rek kita baca Al-Quran. Jangan terus-terusan kita. Hayu we katungku sampai ke mau salat tarawih. Saya pernah Bu, hiji waktu salat tarawih, tahu-tahu gerbek-gerbekan ini punya teman yang di samping. Bisada lagunya lagu dangdutan kayak. Aduh, udah bingung meren dicanda pula eta. Ya Allah Bu, sholat mah jangan dibawa, simpen aja itu HP. Sok bulan puasa kurangin yang kayak begitu-begitunya. Konsentrasikan kita baca Al-Quran, berbuat kebaikan. Terus apa lagi? Prioritasnya lagi bersedekah. Naon cenah Bu? Bersedekah, siapin dari sekarang. Siapin apanya? Duitnya juga nggak punya Bu. Bagaimana mau sedekah? Minta sama Allah. Allah yang bakal ngerizkian. Minta sama Allah. Kita berikhtiar semampu kita. Allah mengerizkian. Tadi lihat di perintahnya sholat, Allah mengerizkian. Nanu narzuquka, kami cek Allah nu baris ngarizkian ke aranjeun sadayana. Manya ibu cangcaya ka Gusti Allah. Percaya nggak? Percaya. Ya Allah jamin rezeki saya pengen sedekah. Tahun kamari mah abdi teh dibere wae. Tahun ayeuna abdi hoyong merek. Tuh begitu siap. Berdoa aja dulu. Kumaha brehna we engke. Aya rezeki bisa sedekah, yang kecil-kecil dulu sedekahnya. Ya, kalau punya duit jangan segan-segan untuk bersedekah. Kalau punya duit jangan suka bisi jadi penyakit. Kalau punya harta jangan poya-poya, bisi jadi cilaka. Mendingan kita sedekah, biar hidup kita berkah. Barang bere kudu barang bere. Gitu. Jawab atuh. Barang bere kudu barang bere. Boga duit kudu daek mere. Rasa rese ulah hara rese. Boga duit ulah hara rese. Nah, jangan
hara rese kan sedekah. Insya Allah berkahnya. Jadi tidak akan berkurang harta kita dengan bersedekah. Yang terakhir, yang prioritas yaitu yang namanya doa. Doa luar biasa di bulan suci Ramadan. Persiapkan doa-doa yang terbaik. Apalagi maaf Bu Araya, Buaya, Sanes ya. Bu, kita seorang istri, suksesnya suami, di baliknya ada kehebatan doa seorang istri. Jangan ragu, itu teh benar. Lihatin yang suaminya sukses, lihat istrinya. Itu teh biasanya. Yo terus begini terus, tangannya tuh ngangkat terus. Lain minta kasalaki, minta kasa. Terus yang kedua, di balik kesuksesan anak-anak kita, ada seorang ibu yang dia terus manteng, terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak tidak sama. Dari 5 yang lahir borojo dari rahim kita, enggak sama. Andaikan ada anak yang kurang menyenangkan hati kita, jangan sekali-kali tidak ridho. Udah maafkan. Setiap bangun dari tidur, setelahnya kita bermunajat kepada Allah, sisipkan, ya Allah, saya ridho kepada anak saya ini. Ridhoi ya Allah. Nu tadina bedegong, nu tadina bangor, insya Allah bager, soleh. Kalau anak udah mah bedegong, udah mah enggak bager, tahu-tahu ku indung nate dibenci, kalau tadi bilang anak doraka, sia maneh engke rasakeun anak maneh bakal kitu deui. Berarti kita mendoakan cucu kita, turunan kita itu jadi anak yang doraka. Nauzubillah ini. Gunakan kesempatan luar biasa yang namanya ijabahnya doa seorang ibu kepada anak. Pengen jadi apa anak kita? Maka buru untang ke Gusti Allah. Tong jadi ibu-ibu nu ngedul. Ayo semangat. Bangun lebih tanginas daripada suami kita. Untuk apa? Doain. Mumpung saya panjang umur, saya mau doain anak-anak. Lantas siapa yang ngedoain anak saya? Orang lain. Daek itu ngedoain anak orang. Doain, ya Allah, berkahi anak kami, ridhoi anak kami, rahmati anak kami, selamatkan, bahagiakan, kabulkan cita-citanya ya Allah. Tiap ingat bacain Fatihah anak-anak satu-satunya seperti itu. Siap. Ya selain yang tadi prioritas udah utama kita, ngaulaan berupa apa? Masak dan lain sebagainya. Bangun tanginas, luangkan waktu melayani suami dan keluarga. Juga kita meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Tafarrag li'ibadati amla qalbaka ghina wa amla yadaika rizqa. Luangkan waktu, luangkan waktu dari 24 jam itu untuk mengabdi kepada Allah, maka Allah mengharkan manah orang sadayana sareng dipinuhan kedua tangan orang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa dulu, door prize dulu. Bunda, doa dulu, door prize dulu. Door prize dulu. Saya mah kalau door prize pertanyaannya apa ini? Badaku Bunda berupa pertanyaan atau apa? Dua, bebas wae kumaha abdi. Ari abdi mah lamun kieu teh sok hoyong alung kitu tah. Dicarekan saya. Ya sok sebutin ya amalan prioritas sok. Ya sok. Iya, terus. Bebas ya teh. Terus. Iya, terus. Iya. Iya. Wah, alhamdulillah. Enggak, ini dipoto dulu enggak ini? Mana Bunda? Dipoto enggak? Panitia. Dipoto. Dipoto Bu, bisa dikiranya dimasukin ke amplop saya. Ini, foto. Dah, gitu. Dah. Ku Bunda, merenang, Bunda. Sok ku Bunda. Masih kena anak ke Bunda. Ini udah ngejawab.
Dah. Ya, alhamdulillah. Dah, satu lagi. Pertanyaannya dari Bunda. Sok Bunda aja, pertanyaan kasih yang gampang aja. Siapa nama saya? Gitu aja yang gampang. Yang gampang, yang gampang. Kasih yang ini mah masihan pangbunga ke jamaah. Sok. Siapa nama ibu kita? Nama lengkapnya? Iya, nah didinya dulu. Rezekina si Neng. Sok. Siapa? Darmasnan? Darmas itu benar enggak? Oh ya benar, ya udah benar. Ya, tak mebinga dipoto Neng, foto mana tadi? Iya. Ya udah. Alhamdulillah langsung belanja. Ya Bu, kita doa bersama Bu, jangan dulu keluar Bu, kita berdoa ya Bu ya, mudah-mudahan ijabah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosa-dosa kami. Banyak maksiat yang sering kami lakukan, ya Allah. Kami bertobat di tempat ini, ya Allah. Bermunajat kepadamu, mohon ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabbi, kami sering lalai dalam beribadah. Mata kami jarang digunakan membaca Al-Quran. Kami sering iri dengki kepada sesama. Ampuni ya Allah, sekotor apapun hati kami. Ampuni dosa-dosa kami. Cahayai hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami sejak kecil, yang telah merawat kami dengan penuh kasih sayang, yang telah terus-menerus siang dan malam mendoakan kami untuk kesuksesan kami. Ya Allah, kami teringat keduanya. Saat ini mereka telah ada di alam barzah. Ampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, teduhkan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, ya Rabbi, berikan kenikmatan kepada kedua orang tua kami. Rahmati mereka, curahkan maghfirah-Mu kepada mereka, ya Allah. Jangan disiksa, ya Allah. Kami anaknya memohonkan ampun untuknya. Ya Allah, ya Rabbi, berkahi keluarga kami. Solehakan keturunan kami. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Rabbana la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair.
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. Rabbana ya Allah berkahi umur kami. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qarribna wa 'ani syarri abghidna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi sya'bana wa Ramadan. Ya Allah ya Rabbi, beberapa saat lagi ya Allah kami akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Panjangkan umur kami ya Allah, lapangkan hati kami menerima kedatangan Ramadan, sehatkan lahir dan batin kami ya Allah. Terima